Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah ma'mul wa la kulli salah insyaallah subhanahu wa batina wa biniyati Allah karim yaftahu alaina fil arifin wa yufaqqihuna fi din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim syekhina mu'allimina fi din bismillahirrahmanirrahim ila al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimallahu taala wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alam dunia wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian pencinta ilmu Islam yang berbahagia. Syukurlah alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa datang ke masjid kita ini dalam rangka sholat berjamaah. Setelah kita menyelesaikan sholat berjamaah, kita lanjutkan ta'lim yang biasanya kita adakan setiap Sabtu malam. Halaman 84. Wa'alam bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna Allah ta'ala qad ja'ala bi fadli wa rahmatihi fi nawafil jabran lima yaqumina khalali fil faraidhi. Ketahuilah bahwa Allah sungguh telah menjadikan dengan anugerahnya dan rahmatnya mengenai berbagai ibadah sunnah itu sebagai penambal bagi sesuatu yang terjadi berupa kecacatan dalam berbagai ibadah fardu. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jenjang hadis Rasulullah SAW mesti banyak-banyak memperbanyak sholat sunat, karena sholat sunat itu ialah menambal sholat fardu. Jadi umpama fardu tidak khusyuk rakaat pertama, nanti sunat itu yang menambal, atau fardunya tidak khusyuk rakaat kedua, makanya sholat sunat itu menambal. Jadi sholat sunat itu kita ketahui mazhab Syafi'i yang muakkad 10, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur 6, 2 rakaat sesudah maghrib 8, 2 rakaat sesudah isya 10. Jadi itu sesuatu pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, itu sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Jadi kita dianjurkan, kata Habib Al-Haddad di dalam kitabnya ini Risalatul Mu'awana, kita dianjurkan untuk sholat sunat untuk menambal cacat-cacat kita di sholat fardu. Jangan kita galakkan sholat sunat terus kita tinggalkan sholat fardu, karena fardu itu nilainya 1 rakaat. Fardu itu sama dengan nilainya kita mengerjakan sholat sunat 70 rakaat. Jadi sholat fardu ini kita kerjakan 1 rakaat nih, jangan 4 rakaat, 1 rakaat. Jadi kalau kita kerjakan 1 rakaat itu sama nilainya dengan 70 rakaat sholat sunat gitu ya. Jadi orang melakukan sholat sunat sementara fardunya dia tinggalkan, salah. Mesti fardu itu dulu yang ditambal, diganjal, diqadha, diganti, baru kita melaksanakan sholat sunat. Walakin la yujbirul khalalul faridati ila binafsin min no'ya qassolati bisolati wasyami bisyami. Akan tetapi tidak bisa ditambal, tidak dapat ditambal kecacatan ibadah fardu kecuali dengan ibadah sunnah dari yang sejenisnya. Jadi kalau sholat mesti ditambal dengan sholat gitu. Jangan sholat kita tinggalkan, kita tambal dengan zakat. Jangan sholat kita tinggalkan, kita tambal dengan ibadah puasa. Jangan. Jadi sholat kalau ada yang cacat kita ganti juga dengan sholat gitu. Jangan ibadah-ibadah lain begitu. Terus puasa kita umpama nih,
puasa kita ada yang cacat gitu. Udah nggak usah puasa deh, kita galakan sholat aja. Salah, mesti puasanya dulu yang diganti, baru kita galakan sholat sholat sunat gitu ya. Jadi sholati wasyami bisyami, puasa dengan puasa. Jadi kalau kita meninggalkan puasa, ya kita ganti juga dengan puasa gitu. Sholat puasa fardu kita tinggalkan, sakit 1 minggu di bulan Ramadan, tidak melaksanakan puasa, mesti kita ganti sesudah Lebaran. Kalau sehat, penyakit yang diharapkan sembuhnya, penyakit kita diharapkan sembuhnya, berarti ada harapan mau mengganti puasanya. Jadi kita mesti ganti tuh puasa, mesti kita ganti puasa juga. Kita ganti seminggu. Ya kita ganti seminggu. Puasa 1 hari, 2 hari, sakit, demam gitu, nggak bisa puasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi nih Ramadan, di bulan depan tanggal 17. Kita udah sholat tarawih kalau nggak salah. Jadi kalau kita tinggalkan sholat fardu, kita ganti dengan sholat fardu juga. Baru nanti sunatnya kita perbanyak supaya menambal kekhusyuan yang ada di sholat fardu. Wal fardu wal aslu wan naflu tabi'un lahu, dan ibadah fardu itu merupakan ibadah pokok. Jadi itu modal tuh ra'sul mal. Jadi fardu itu ra'sul mal. Sedangkan ibadah sunnah itu adalah yang mengikuti ibadah fardu. Jadi sunat itu yang kita kerjakan ba'diyah qabliyah, atau sunat duha, atau sunat tahajud, atau sunat apalagi ya, apa namanya, awabin itu di antara maghrib dan isya. Jadi sholat sunat itu adalah ngikutin fardu. Jadi dia pokok asalnya itu adalah sholat fardu, sunat itu adalah sebagai pengikut. Walladzi yu'adil faraida wa yajtanibul maharima wala yatanaffalu ahsana halan, dan orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dan menjauhi perkara-perkara haram, namun ia tidak mengerjakan ibadah sunnah, itu lebih baik kondisinya. Mana maksudnya nih? Dan orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dan menjauhi perkara-perkara haram, namun dia tidak mengerjakan ibadah sunnah, itu lebih baik kondisinya. Mimman yata'atan nawafila wa yaqmal ihmal ba'dul faraidi, dibandingkan orang yang sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah namun dia terjatuh dalam mentelantarkan, tidak mengerjakan sebagian ibadah-ibadah fardu. Dan orang yang menunaikan ibadah fardu dan menjauhi perkara-perkara haram namun dia tidak mengerjakan ibadah sunnah, itu lebih baik kondisinya. Oh ya, jadi orang melaksanakan sholat fardu terus tidak melaksanakan sunnah, tapi dia menjauhkan hal-hal yang haram, itu kondisinya lebih bagus. Jadi orang semata-mata sholat fardu nih, tapi sunnah dia nggak kerjakan, tapi orang itu menjauhi hal-hal yang haram, diharamkan agama, itu lebih bagus kondisinya gitu, lebih bagus kondisinya. Dan ibadah fardu merupakan ibadah pokok. Dibanding orang yang sibuk mengerjakan ibadah sunnah namun ia terjatuh melantarkan tidak mengerjakan ibadah fardu. Jadi dibanding orang sibuk sholat sunat gitu, sudah dikerjakan ba'diyah qabliyah komplit, tetapi dia mentelantarkan sholat fardu, ya salah. Jadi salah kalau dia menggalakkan sholat sunat fardu, sholat sunat rawatib, tapi dia mentelantarkan tidak mengerjakan sholat fardu, itu salah gitu ya. Jadi itu salah. Jadi orang melaksanakan sholat fardu, tidak melaksanakan sholat sunat, tapi dia menjauhi hal-hal yang haram, itu lebih bagus kondisinya dibandingkan orang yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Orang yang sibuk mengerjakan sunnah namun terjatuh mentelantarkan, tidak mengerjakan sebagian ibadah fardu. Fayyaka untuk rida an syai'in minal faraidi, maka berhati-hatilah kalau kamu menghindar tidak mengerjakan sesuatu dari ibadah-ibadah fardu. Istiqalan, karena sibuk, karena menyibukkan diri
bisyai'in dengan sesuatu minan nawafili, dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah tak sama, maka engkau akan berdosa. Bitarkil faridati, dengan meninggalkan fardu, wala yataqabbalu minka nafilah, dan Allah tidak menerima daripadamu sholat sunat. Jadi kalau kita meninggalkan sholat fardu karena mau menggalakkan sholat sunat, itu nanti Allah tidak terima gitu ya. Enggak terima sholat sunat kita gitu ya. Kalau kita mentelantarkan sholat 5 waktu, sementara kita menggalakkan sholat sunat, itu nanti sholat sunatnya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita lebih dominan, lebih berambisi untuk melaksanakan sholat sunat. Jadi bagusnya adalah kita sholat fardu kita bagus, 5 waktu kita tunaikan tepat pada waktunya, tetap di selang itu kita memperbanyak sholat sunnah, gitu ya, itu bagus, itu bagus. Halaman 85. Wa yaqau fi dzalika may yastaru bi tahsil ilmi. Wa yaqau fi dzalika, dan terjadi hal-hal itu, may yastaru bi tahsil ilmi, orang yang sibuk untuk meraih ilmu. Huwa alladzi huwa fi haqqi fadilatun, dan yang ilmu tersebut pada kenyataannya adalah suatu keutamaan. Wa yatru istighal bi taslimahu alaihi min al-ilmi faridatu fi zahirihi aw batinihi. Namun ia meninggalkan kesibukan untuk meraih sesuatu hal yang wajib atasnya, berupa ilmu yang wajib secara lahiriah atau batiniah. Jadi sholat fardu itu kita mesti disertai dengan ilmu gitu ya. Jadi sholat fardu itu kita mesti kerjakan dengan ilmu. Bagaimana wudhu yang benar gitu ya, niatnya di mana, nawaitul wudu li rabbil hadath asghari fardan lillahi taala. Kita wudhu, atau nawaitul fardhu lis sholati, kita niat untuk nawaitul wudu'a, kita niat wudhu lis sholat, untuk sholat. Itu yang pendek tuh. Kalau yang panjang tuh yang di buku sekolahan, SD tuh ya, nawaitul ghusla li rabbil hadath asghari fardan lillahi taala, itu kepanjangan. Yang pendek nawaitul wudu'a lis sholat, gitu ya, itu yang pendek. Jadi kita mesti pakai ilmu, wudunya bagaimana cara wudunya gitu ya, sampai dari muka sampai ke ini batas telinga sampai ke dagu sininya, dari atas kepala terus tangan sampai mata ini siku melebih sedikit, itu jadi gitu ya. Terus kakinya, rambutnya kalau sebelah sini aja, sini mazhab Syafi'i satu, kalau dicolek aja nih, dicolek sah mazhab Syafi'i. Tapi yang afdal itu, yang afdal begini nih. Terus satu kali. Kalau giliran masuk kepala nih, balik terus 2 kali. Tuh 3 itu nanti terus 3 kali itu masuk kepala tuh yang afdal tuh. Tapi kalau sekedar sah saja, dicolek aja nih 3 kali dicolek. Gitu ya. Colek gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita setelah fardu kita pelajari Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita baca tahiyat. Tahiyat pertama itu sunnah abad. Jadi kita mengerjakan sholat 5 waktu itu, tahiyat pertama 2 rakaat kita tahiyatkan. Itu sunnah abad. Kalau kita tidak tahiyat, umpama sholat sendiri nih, nggak jadi imam, boleh kita nggak tahiyat, udah langsung rakaat ketiga. Udah boleh tuh, karena tahiyat pertama itu sunnah abad. Tetapi tahiyat terakhir rukun itu. Jadi kita mesti kerjakan tuh tahiyatnya. Saya hafal yang tahiyatnya yang begini. Jadi tahiyat kan macam-macam tuh, tapi yang saya hafal, saya biasanya agak lama tuh tahiyatnya, karena saya benerin, karena tahiyat yang terakhir itu adalah rukun. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya tahiyat begitu tuh. Saya lihat orang imam salam udah salam aja. Saya nggak tahu tuh tahiyatnya benar ya tuh yang ikut yang makmum itu. Jadi imam salam udah salam aja dia. Begitu nggak tahiyatnya tuh. At-tahiyyatu barakatuh sholawatu thayyibatu. Bukan thayyibatu bukan tayyibatu thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Karena itu rukun dan tahiyat itu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, udah sampai situ wajibnya tuh. Kita baca assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya tarawih itu begitu tuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita nggak lanjut lagi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggak lanjut lagi begitu. Itu kalau dia memberi salam sah tahiyatnya. Karena tahiyat itu cuma sampai selawat. Selawat kepada Nabi. Kalau selawat kepada keluarganya hukumnya sunat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu benar tuh udah. Tapi kalau selesai itu saya juga bingung ya, cepet banget tuh anak-anak dia udah. Biasa yang masbuk nih ya, baca masbuk kan baca Fatihah tuh, tambah rakaat 1, rakaat 2 rakaat baca Fatihah yang benar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang-kadang orang selek udah ruku aja deh. Apakah habis Fatihahnya itu ya? Saya juga. Iya, benar ini. Benar saya biasa saya masbuk tuh. Orang di samping saya udah ruku aja gitu. Ya, begitu yang benar itu sholatnya benar, kita sholatnya sabar aja gitu ya, sabar. Jadi sholat itu mesti bacaannya benar, gitu ya. Bacanya benar. Allahumma sholli udah itu Allahumma sholli ala Muhammad, kita selawat kepada Rasulullah. Jadi kita baca sholat yang benar ya. Baik, kalau bacanya cepat ya kita mesti bacanya ngebut. Saya biasa kalau imam tuh baca Fatihahnya saya baca pelan, tapi kalau saya jadi makmum mesti cepat Fatihahnya, nggak keburu sama imam. Imamnya keburu ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya baca Fatihah begitu tuh kalau jadi makmum. Tapi kalau saya jadi imam, saya santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat ketiga ya, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya rasa makmum di belakang baca Fatihahnya dapat semua. Kalau saya saya baca begitu ya, dapat semua gitu. Enggak sampai ketinggalan, saya udah ruku, mereka masih baca Fatihah, saya rasa sudah selesai semua baca Fatihahnya gitu ya. Jadi kita mesti dengan ilmu, dengan sholat itu ya, sholat gitu ya. Fi faridatun fi zahirihi wa batinihi, yaitu berupa ilmu yang wajib secara lahiriah dan batiniah. Wa man yaqudu anil muksibi mal qudrati alaihi istighal bin nawafil ibadiyat aliyalahu yakafaunan nasa. Dan hal-hal itu dapat terjadi juga pada orang yang duduk terpangku tangan jauh dari berusaha mencari nafkah, padahal kemampuan untuk itu karena sibuk dengan ibadah sunnah, namun ia meninggalkan keluarganya yang mereka
mengemis kepada orang-orang. Jadi kalau kita punya keluarga, ya sudah punya keluarga nih. Kalau kita masih kuat, kita kerja gitu ya, karena untuk menafkahi keluarga kita. Kalau masih kuat kondisinya gitu ya. Kalau kita nggak cari duit, nanti keluarga kita bisa minta-minta kepada orang gitu ya. Jadi mengemis kepada orang-orang. Jadi kita kalau kita punya keluarga, kita mesti cari uang, apa namanya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti kerja. Kalau nggak kerja, kita nanti yang berkeluarga nih ya, kalau masih bujang sih ini semua gue nih kalau anak muda begini ya, dia kerja mau enggak gitu ya. Maksudnya kalau dia sudah berumah tangga dan dia punya istri dan punya anak lagi, punya anak itu mesti kerja karena kita makamnya makam kasab bukan makam tajrid. Tahu nggak tuh? Di dalam tasawuf itu ada makam kasab, ada makam tajrid. Artinya makam kasab itu kita orangnya masih derajat usaha gitu. Kalau nggak ada usaha kita nggak dapat uang, itu usaha namanya. Ada makam tajrid, uang datang sama dia, ada orang begitu seperti kiai-kiai yang ada di pesantren gitu ya, pesantren yang sudah ternama gitu. Jadi tamu datang ke situ bawa dia duit. Jadi tamu begitu, tamunya datang, tamunya umpama satu hari 5 orang 6 orang. Jadi kayaknya udah nggak usaha. Itu makam tajrid. Kalau kita sih makam kasab kita mesti usaha, mesti bekerja, kita nggak bisa kita berpangku tangan, rezeki datang sendiri nggak bisa. Kecuali kita dulunya kerja dan kita simpanan banyak di bank, ada yang kita andalkan, atau kita punya pensiun gitu ya. Tiap bulan ambil pensiun untuk menafkahi keluarga kita. Itu boleh. Kalau kita nggak ada sama sekali, nggak boleh kita berpangku tangan di rumah tidak kerja gitu ya. Jadi kita mesti ada usaha bekerja, kita andalkan. Kalau sudah kita tua tidak bisa lagi kerja, ada anak-anak kita bisa gantikan kita gitu ya. Kita andalkan lagi anak-anak kita. Jadi itu bagus tuh yang punya anak, bisa bekerja nanti, bisa apa namanya, estafet gitu ya, estafet kehidupan. Estafet gitu ya, orang tuanya sudah tua, tidak bisa lagi mencari nafkah yang layak, akhirnya anaknya kerja, itu estafet kehidupan tuh. Jadi begitu ya, jadi ini bilang wa may yaqudu, dan hal-hal yang terjadi juga anil muksibi pada orang yang duduk berpangku tangan, ma'al qudrati alaihi, serta dia berusaha mencari nafkah, istighalan, padahal dia kemampuan itu, jadi dia punya kemampuan untuk kerja gitu ya, masih bisa kerja, belum maksudnya badannya masih sehat. Bin nawafilis, 3 kali karena sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah ya, bin nawafilis 3 kali karena sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah, wa itu iyalahu, namun ia meninggalkan keluarganya, yatakaffafunan nasa, yang mereka mengemis kepada orang. Akhirnya kita tinggalkan keluarga kita, anak-anak kita bisa minta-minta nanti kepada orang lain. Jadi anak kita kasihan kita, anak kita jadi pembicaraan di masyarakat tertentu, jadi omongan orang, jadi pembicaraan orang banyak, lantaran kita melalaikan keluarga kita yang masih butuh kehidupan gitu. Kecuali kita punya anak atau punya simpanan, kerja sekian tahun ada simpanan, terus ada pensiunan, itu ada yang kita bisa andalkan gitu. Jadi ada bisa kita andalkan gitu ya. Fakis ala hataini surataini ala ma adahuma mimma fi ma'nahuma, maka kamu persamakanlah atas 2 gambaran contoh ini dengan sesuatu selain keduanya dalam berbagai perkara yang semakna dengan 2 gambaran contoh tersebut. Jadi gambarannya begitu ya. Orang kalau mau sholat fardu, bagus fardunya mesti dilengkapi dengan sholat sunat. Jadi gitu ya. Orang kalau mesti hidupnya layak, tidak minta-minta, mesti kerja. Begitu, mesti kerja kalau masih kuat.
Kalau tidak kuat, anaknya ada estafet kehidupan. Bisa nyambung gitu kehidupan. Berapa menit lagi? Pak Imam, berapa menit lagi? Hah? Oh, bisa nyambung. Iya. Jadi begitu ya. Kita mesti cari layak kehidupan. Itu gambaran itu. Jadi sholat fardu mesti ditambal dengan sholat sunat. Bekerja itu mesti kita kerja supaya kita nanti bisa menafkahi keluarga kita. Paslun, bukan paslun. Wa'lam, dan ketahuilah annaka la tasilu ilal qiyam bimtisali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi wajdimana bima harrama 'alaika min ma'siyati wa ilal 'amali ma syara'a laka min nafi illa allati tuqarribuka ilaihi zulfa illa bil ilmi fa 'alaika bi talabihi. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak akan sampai ke pelaksanaan untuk mematuhi segala sesuatu yang diwajibkan Allah kepadamu berupa mentaatinya dan menjauhi segala sesuatu yang Allah telah mengharamkan atas berupa maksiat kepadanya, dan kamu tidak akan sampai ke pengalaman dengan sesuatu yang Allah mensyaratkan kepada berupa ibadah-ibadah sunnah yang dapat mendekatkan dirimu kepadanya dengan sesuatu kedekatan. Kecuali dengan ilmu, maka mesti bagimu untuk ilmu. Jadi kita mesti dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takaruban kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita mesti diselingi dengan ilmu. Seperti saya katakan tadi, mulai berwudu, terus sholatnya, habis itu wudu, sholatnya dia baca, habis wudu, asyhadu an la, wudu nih, kalau hafal, kalau enggak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alna tawwabin wa ja'alna tahirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang panjang tuh, yang panjang. Yang pendek, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu yang baca segitu doang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Orang kalau baca sesudah wudu segitu doang pendeknya, itu nanti dia di akhirat dia disuruh pilih pintu surga mana saja yang dia kehendaki dia masuk surga. Surga kan pintunya 8 tuh. 8 atau 7? 8. Jadi karena dia setelah wudu baca itu, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, kata hadis Rasulullah, dia disuruh pilih pintu mana saja dia mau kehendaki masuk ke dalam surga, silahkan. Gitu ya. Bacanya gitu ya. Jadi sudah wudu, kita baca doa. Tadi yang saya baca pertama tadi itu kepanjangan. Jadi yang baca yang pendek tadi itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Jadi segitu doang pendeknya. Jadi dia yadkhulu min abwabis sya'at. Jadi hadis Rasulullah itu ya. Jadi dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi itu ya. Jadi sesudah dia wudu, dia sholat, mesti pakai tumaknina, nggak bisa cepat. Mesti ada Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mi'as samawati wa milal ardi wa mila ma syi'ta min syai'in ba'du. Panjangan tuh. Atau baca Samiallahu liman hamidah, Rabbana wal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya biasa baca itu. Itu orang yang baca itu, yang baca sahabat. Kalau dari Nabi mil'as hamdan Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu baca, itu dari Rasulullah. Tapi dari sahabat waktu Nabi sholat dan ada orang sahabat di belakangnya Nabi, dia baca enggak bacaan yang begitu. Dia baca seperti Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as hamdan katsiran. Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi pada saat itu Nabi dengar itu bacanya sesudah habis sholat.
Manil mutakallim, siapa yang tadi ngomong begitu? Siapa yang baca begitu? Saya ya Rasulullah. Jadi ada tuh 30 malaikat, 30 malaikat berebut catat tuh pahalanya. 30 malaikat berebut catat tuh pahalanya. Gara-gara dia cuma baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya biasa baca tuh. Saya kalau istimahin apa itidal, saya baca dulu baru ruku. Samiallahu liman hamidah. Rabbana kalhamdu hamdan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cuma segitu doang tuh bacanya. Itu di hadis Nabi. Jadi kata Rasulullah, malaikat 30 malaikat catat pahalanya, berebut malaikat itu mencatat pahalanya gara-gara dia baca cuma segitu. Ya. Jadi kita mesti pakai ilmu. Jadi kita sholatnya pakai ilmu. Jadi nanti kalau hukum bagaimana, duduk antara dua sujud bagaimana kita. Jadi semua dengan ilmu. Fa'alaika bil talabil ilmi. Jadi illa bil ilmi fa'alaika bi talab, dan kecuali dengan ilmu maka mesti bagimu untuk menuntut ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalamu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi kita menuntut ilmu keislaman itu, menuntut ilmu-ilmu keislaman itu adalah suatu yang wajib. Jadi gitu ya. Sampai wa inna talibal ilmi yastaghfirulahu hatta al-hitan fil bahri. Sehingga ikan di perut laut itu turun memintakan ampun orang yang menuntut ilmu. Kenapa ikan turun memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu? Dengan sebab mulutnya orang yang menuntut ilmu ngomong, berbicara kepada penjual ikan, kepada yang suka masak ikan, jangan dia dimasak dalam keadaan hidup. Jangan kita memasak makanan itu, posisi ikan itu masih hidup. Jadi biar mati dulu, mati ikan lele, ikan mujair, apa masih mati dulu, baru kita goreng, baru kita masak. Jadi saya lihat ada tukang warung-warung apa yang biasa itu, saya lihat ikannya apa namanya ya, ada yang hidup saya lihat di goreng. Jadi kita jangan mengsiksa binatang. Jadi kita memasak ikan itu, menggoreng ikan itu dalam posisi mati, jangan dalam posisi hidup. Dengan sebab itu al-hitanu yastaghfir lahu al-hitan yastaghfirul hatta al-hitanu bil bahri. Jadi al-hitan bil bahri, sehingga ikan di perut laut turut memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Dengan sebab mulut orang, para asatis, para ustazat menyampaikan kepada penjual ikan, misalnya kepada masyarakat tertentu atau masyarakat yang luas dan sebagainya, sehingga ikan itu tidak dimasak dalam posisi hidup. Nah, dengan sebab itu hitanu bebarsanya ikan di dalam banyak. Kita lihat tuh berapa banyak ikan di dalam laut itu ya. Kita dimintakan ampun kata Rasulullah SAW. Jadi talabul ilmi faridatu ala kulli wa muslimin wa muslimatin wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu hatta al-hitanu bil bahri. Dan sesungguhnya orang menuntut ilmu itu dimintakan ampun padanya sampai ikan di dalam perut laut. Jadi begitu, sampai ikan. Jadi itu fasilitas sebuah pahala yang mengembirakan untuk orang-orang yang belajar ilmu-ilmu Islam. Wabil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban wal mandu wal muharraman. Dan dengan ilmu kamu dapat mengetahui keadaan yang wajib itu sebagai perkara wajib, dan yang sunnah itu sebagai perkara sunat, dan yang haram itu adalah sebagai perkara yang haram. Jadi kita dengan belajar nanti, kita belajar ini yang haram, ini yang sunat, ini yang makruh dan sebagainya gitu ya. Kita bisa menempatkan, jangan nanti yang haram kita bilang makruh gitu ya. Jangan nanti yang wajib kita bilang sunnah. Jadi begitu, kita dengan belajar ilmu-ilmu keislaman kita tahu mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata kita yang silap, saya mohon maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali rizqani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la mushkila liman as'atta wa la musida bishkaita wa la mu'azza liman adlata wa la mudilla liman azata wa la rafi liman khafatta wa la khabila liman rafa'ata. Allahumma hadina lima amartana wa waffir lana lana min khairai dunya wal akhirah wa qawi yaqinana fi marjaitana wa ansurna ala a'daina bi zarri batin Allahumma masalaka bi khaliluka bi rasulan min khulaqina ma salaka bi sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana sirra tawfiq innaka hamidum majid. Ghafir li wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.